Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, PLT Kepala BKHM Kemendikbudristek Bapak Anang Destanto, yang saya hormati, Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan BP3 Kemendikbudristek Ibu Rahmawati, yang saya hormati, Koordinator Nasional Merdeka Belajar Mas Rizal Maula, yang saya hormati, Ketua Pelaksana Relawan KIP Kuliah Mas Adit Triyono, yang saya hormati, Manajer Program Relawan KIP Kuliah Mbak Nadiatul Marifah, dan yang saya banggakan seluruh peserta Relawan KIP Kuliah tahun 2024 yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Preti C. Mahareta, saya sebagai Master of Ceremony pada acara kita pagi hari ini. Saya merupakan salah satu penerima KIP Kuliah Angkatan 2022 dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Baik, sebelum acara kita dimulai, mari saja kita mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilahkan. Baik, langsung saja ke acara kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan sepatah dua patah kata dari Manajer Program Relawan KIP Kuliah, Mbak Nadiatul Marifah. Kepada Mbak Nadiatul Marifah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Preti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Anang Ristanto selaku Kepala BKHM Kemendikbudristek, dan yang saya hormati Ibu Rahmawati selaku Kepala BP3 Kemendikbudristek, Mas Rizal Maula selaku Koordinator Nasional Merdeka Pelajar, Mas Adi Triyono selaku Ketua Pelaksana Relawan KIP Kuliah tahun 2024, serta para relawan KIP Kuliah dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan. Segala puji Tuhan yang telah memberikan nikmat dan kesehatan, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu.
Pada kesempatan kali ini, saya mewakili Panitia Relawan KIP Kuliah tahun 2024 mengucapkan selamat datang kepada peserta Relawan KIP Kuliah tahun 2024, tamu undangan dan seluruh relawan KIP Kuliah tahun 2024 ini. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Temu Nasional Relawan KIP Kuliah tahun 2024. Relawan KIP Kuliah merupakan kegiatan melakukan sosialisasi pendaftaran KIP Kuliah sekaligus mendampingi siswa terkendala finansial namun memiliki potensi akademik yang bagus. 2024 ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dari awal hingga selesai serta mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh Merdeka Belajar. Kami juga berharap para relawan KIP Kuliah dapat meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dedikasi terbaiknya melalui relawan KIP Kuliah ini, sehingga teman-teman semua dapat menciptakan jejak positif di setiap sudut Indonesia. Dan hadirnya teman-teman di sini dapat membawa dampak positif, leader of change, dan inspirasi dari kebaikan setiap orang. Karena ini bersifat relawan semua atas inisiatif dari teman-teman semua dan insya Allah juga akan memberikan pengalaman dan kebaikan bagi teman-teman semua. Maka harapan terakhir teman-teman bisa benar-benar membantu adik-adik SMA hingga masuk ke perguruan tinggi menggunakan KIP Kuliah 2024 ini. Kami yakin teman-teman semua dapat memberikan kontribusi terbaiknya kepada adik-adik SMA yang mau mendaftar KIP Kuliah tahun 2024 ini. Mari menyimak dengan seksama, pastikan informasi ini dapat diterima baik oleh peserta dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian paparan singkat dari saya. Akhir kata, semoga kita sehat dan sukses selalu. Salam untuk kita semua. Sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia Tulmarifah yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Nah, langsung saja kita kepada narasumber pertama kita, Bapak Anang Ristanto selaku Kepala BKHM Kemendikbudristek yang berjudul Bergerak Bersama dalam Gerakan Merdeka Belajar yang berkelanjutan melalui relawan KIP Kuliah. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Rahmawati, Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau yang biasa disingkat BP3 Kemendikbudristek. Yang saya banggakan Mas Rizal Maula selaku Koordinator Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka atau PPM dan juga yang saya hormati Mbak Nadiatul Marifah, Manajer Program Relawan KIP Kuliah serta Ibu Bapak dan juga rekan-rekan semua peserta acara Temu Nasional Relawan Kartu Indonesia Pintar tahun 2024 yang saya banggakan juga dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini, walaupun di Jakarta sekarang sedang hujan, kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat secara daring yang saat ini sedang berlangsung. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pengurus komunitas Pemuda Pelajar Merdeka dan juga para narasumber serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya maupun di sela-sela aktivitasnya di hari Minggu pagi ini untuk mengikuti acara Temu Nasional Relawan KIP Kuliah. Kami dari Kemendikbudristek tentunya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memberikan apresiasi kepada seluruh relawan KIP Kuliah yang dengan sukarela bersedia membantu Kemendikbudristek untuk mensosialisasikan serta mensukseskan program Indonesia Pintar khususnya KIP Kuliah yang mana ini merupakan kebijakan Merdeka Belajar episode ke-9 yaitu KIP Kuliah Merdeka.
kita semua juga tahu bahwa KIP kuliah menjadi penunjang utama bagi banyak dari kita dalam mengejar cita-cita pendidikan tinggi. KIP kuliah juga merupakan salah satu bentuk kebijakan dari kesungguhan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Program Indonesia Pintar yaitu KIP Kuliah merupakan salah satu kebijakan pendidikan untuk memenuhi target agenda pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan arahan kebijakannya yaitu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. KIP Kuliah Merdeka ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan juga berkesinambungan. Kemendikbudristek akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program Indonesia Pintar, termasuk KIP Kuliah ini, sebagai bagian dari upaya pemerataan hak dan kualitas pendidikan, sehingga semua anak Indonesia dapat merasakan manfaat dari program ini. KIP kuliah juga bertujuan untuk meningkatkan akses untuk masyarakat yang tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas, sehingga visi Presiden terkait dengan SDM unggul Indonesia dapat terwujud segera. Dengan adanya program Indonesia Pintar melalui beasiswa KIP kuliah ini akan meningkatkan akses pada pendidikan tinggi sehingga calon mahasiswa yang kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk dapat meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Melalui beasiswa KIP Kuliah ini telah banyak menghasilkan alumni yang inspiratif dan juga inovatif sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dan memastikan calon mahasiswa yang berpotensi dan kurang mampu tetap dapat kuliah di prodi unggulan. KIP Kuliah memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Calon mahasiswa agar tidak ragu untuk memilih prodi unggulan pada perguruan tinggi terbaik dimanapun lokasinya di Indonesia. Tercatat sampai bulan November tahun 2023 terdapat sebanyak 720.000 lebih mahasiswa yang telah mendapatkan KIP kuliah ini. Adik-adik relawan KIP kuliah yang saya banggakan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang semakin berkualitas demi anak-anak Indonesia, sampai saat ini Kemendikbudristek juga telah meluncurkan program Merdeka Belajar sebanyak 26 episode dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan menjadikan proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan bagi pelajar di Indonesia. Untuk itu, Kemendikbudristek mengajak siswa-siswi berprestasi dari keluarga yang kurang mampu untuk memanfaatkan KIP Kuliah Merdeka ini yang disediakan oleh pemerintah agar dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan juga merupakan kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik dan kita semua memiliki peran penting dalam membentuk arah masa depan bangsa ini. Mari kita terus berjuang untuk mencapai cita-cita kita dan juga sekaligus mari kita juga membantu mereka yang mungkin belum seberuntung kita. Relawan KIP Kuliah adalah pilar utama dalam menjembatani kesenjangan pendidikan dan memberikan harapan kepada mereka yang mungkin sebelumnya tidak dapat bermimpi untuk meraih pendidikan tinggi. Kehadiran relawan KIP Kuliah ini juga sebagai agen perubahan yang memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat. Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan suatu bangsa. Dengan menjadikan relawan KIP Kuliah, adik-adik relawan semua telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, inklusif, dan juga adil. Adik-adik relawan yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kami mengajak mari kita bergotong royong, bergerak bersama-sama
dalam menyukseskan program pemajuan pendidikan di Indonesia. Kami dari Kemendikbudristek berharap agar para relawan juga dapat menyampaikan informasi yang tepat tentang program KIP Kuliah Merdeka kepada masyarakat. Kami juga menyadari bahwa kolaborasi dengan masyarakat sangat kami butuhkan untuk kita bersama-sama memiliki tanggung jawab ikut terlibat dalam mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Terima kasih untuk adik-adik relawan KIP Kuliah yang telah memberikan waktu dan usahanya serta atas dedikasi adik-adik relawan KIP Kuliah yang luar biasa. Mari kita bersama-sama terus berjuang untuk menciptakan dunia di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya atas nama Kemendikbudristek mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas pemuda pelajar merdeka, para narasumber, serta adik-adik relawan KIP Kuliah yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kemudahan, kesuksesan, serta kelancaran dalam melakukan berbagai aktivitas yang positif dan praktek baik untuk keberlanjutan program Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Izin bertanya, Bapak Anang Listanto, sebelumnya terima kasih telah memberikan materinya kepada adik-adik kita semua. Apakah boleh ada yang bertanya kepada Bapak? Silakan Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau begitu kita skip pertanyaannya dulu, langsung saja kita kepada narasumber kedua kita, Ibu Rahmawati selaku Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan BP3 Kemendikbudristek. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Indonesia semangat. Yang saya hormati Bapak Anang Ristanto, PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Bapak Anandes dari Biro Kerjasama dan Humas, Mas Rizal Maula, ini aktivis yang luar biasa ya, yang sudah bertahun-tahun ini tetap konsisten mendorong dan membantu adik-adik kita untuk bisa mencicipi pendidikan tinggi. Juga kepada Mbak Nadiatul Ma'rifah sebagai manajer relawan KIP Kuliah, dan tentu saja yang saya banggakan adik-adik semua yang sudah berkenan merelakan waktunya untuk berkontribusi untuk membantu sebagai relawan KIP Kuliah tahun 2024. Di pagi hari ini mungkin saya ingin memberi semangat melalui pantun. Bangun di minggu pagi, udara dingin membuat menggigil. Ingat webinar, langsung mandi dandan sepenuh hati. Siapa yang berupaya akan memetik hasil. Ayo dorong semua pelajar mengakses pendidikan tinggi. Saya memahami ini semua adalah sebagai kebersamaan, sebagai kolaborasi, sebagai bentuk gotong royong, sehingga di hari Minggu ini, di hari libur, apalagi kalau di Jakarta udaranya sangat menarik untuk kita tidur lagi, berselimut lagi, tapi luar biasa teman-teman semua memilih untuk bersama-sama bertemu secara virtual untuk membicarakan mengenai bagaimana memastikan siapa yang memang berprestasi, memiliki keinginan untuk meneruskan sekolah, meneruskan ke jenjang kuliah, dan terhambat dengan kondisi sosial ekonomi ini tidak dirugikan dan tetap berkesempatan. Kami di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan bekerja sama dengan Pusat Pembiayaan Pendidikan
melakukan skema bagaimana memastikan siapa yang memang mendaftar ke seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ke perguruan tinggi negeri, khususnya di lingkup Kemendikbudristek, tapi juga bekerja sama dengan seperti Puslapdiknya Kemenak untuk melanjutkan ke PTKIN, Perguruan Tinggi Pendidikan Ilmu Keagamaan Islam di bawah Kemenak, ini dapat diberikan keringanan mulai dari mendaftar sampai dengan nanti berkuliah. Jadi kalau di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, kami yang mengelola ujian masuknya, baik itu seleksi nasional berdasarkan prestasi maupun seleksi nasional berdasarkan tes, kami memberikan tarif UTBK Rp0 bagi teman-teman yang pelamar KIP kuliah dan terverifikasi. Artinya tidak serta-merta dengan melamar, kemudian sudah pasti mendapatkan UTBK-nya gratis. Ada proses verifikasi, ada proses validasi data, namun ketika ternyata dari hasil verifikasi ini termasuk kategori yang boleh menerima bantuan, maka nanti tidak akan terbit billing pembayaran. Billing pembayaran itu isinya akan Rp0, kemudian sesudah itu bisa langsung melanjutkan ke pendaftaran untuk proses memilih program studi yang diinginkan. Dan selanjutnya ketika proses ini berlangsung, terseleksi oleh PTN sebagai calon mahasiswa, maka diberikan skema untuk mendapatkan pembiayaan KIP kuliah, baik itu untuk pembiayaan studinya maupun biaya hidupnya. Meskipun dalam perjalanannya di tahun lalu tampaknya ada 2 skema dari Puslapdik, di mana ada yang total seluruhnya ditanggung oleh pemerintah, tapi ada yang hanya ditanggung biaya perkuliahannya. Tapi itu semua tidak berkecil hati, karena Bapak Ibu pimpinan PTN juga mengupayakan untuk mencari skema yang lain, tidak hanya KIP kuliah, ada banyak beasiswa yang diinisiasi oleh pimpinan PTN, bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan alumni. Contohnya di UNESA dan di Unimed, kami menemui ketika pelamar KIP kuliah sudah mendapatkan tarif UTBK Rp0 dan diterima, tetapi tidak mendapatkan skema pembiayaan full, ternyata pimpinan PTN mengengage alumni dari Unimed untuk bergotong royong memastikan anak-anak berprestasi ini tetap dapat berkuliah, mengakses pendidikan tinggi dengan baik tanpa harus terhalangi dengan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan. Jadi terima kasih sekali untuk kesediaannya, untuk semangatnya yang luar biasa, mendorong, memastikan semua orang yang memang ingin melanjutkan bisa diwadahi begitu ya. Dan kita yakin bahwa ada banyak jalan di luar sana. Yang penting kita berupaya, karena kata orang yang tidak berupaya itulah sebenarnya yang paling merugi. Tapi kalau kita sudah berupaya, tetapi hasil tidak sesuai dengan keinginan kita, itu artinya ada skema yang lebih baik, tapi memang kita saja yang tidak tahu bagaimana jalan utuh cerita dari kehidupan kita untuk menuju titik yang lebih baik. Tetap bergotong royong, tetap bersemangat, tetap membantu. Karena tadi juga disampaikan oleh Mbak Nadia Ma'rifah, sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat bagi orang lainnya. Sebaik-baik diri kita adalah yang lebih baik di hari ini dibandingkan di hari kemarin. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmawati yang telah memberikan materinya. Sebelumnya Bu, izin apakah boleh dari teman-teman kita bertanya kepada Ibu? Silahkan, tadi saya minta izin hanya satu karena kami sedang pertemuan tatap muka ya. Baik Bu, di sini ada yang bertanya Bu. Izin bertanya Pak Bu, apakah relawan KIP kuliah ini, apakah
Ini Bu, permisi, sebelumnya saya mahasiswa reguler dan saya benar-benar tidak tahu apa itu KIPKA. Hasil di semester 2 saya terlilit biaya kuliah. Apakah saya dapat bantuan beasiswa KIPKA nantinya karena saya reguler dan tidak mampu membayar biaya kuliah swasta? Itu Bu, pertanyaannya Bu. Untuk pendaftaran KIP kuliah, sebenarnya ini diwadahi oleh Pusat Pembiayaan Pendidikan. Jadi ada websitenya, silakan dikunjungi puslabdik.kemdikbud.go.id. Ini adalah untuk, atau saya coba share screen ya, biar kelihatan. Apakah sudah terlihat? Sebenarnya yang ada di layar ini adalah skema untuk pelamar KIP kuliah, sehingga pelamar KIP kuliah ini juga bisa mendapatkan tarif UTBK Rp0. Tapi sebenarnya tidak hanya berlaku untuk mahasiswa yang baru, bisa juga mencoba untuk melamar KIP kuliah, tetapi memang KIP kuliah ini ada dua rumah. Ada yang di bawah naungan Kemendikbudristek, ada yang di bawah Kementerian Agama. Jadi kalau berkuliahnya di perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbudristek, misalnya universitas negeri, institut negeri, kemudian politeknik negeri, itu silakan mendaftarnya melalui puslabdik.kemdikbud.go.id. Tetapi kalau berkuliahnya adalah di perguruan tinggi di bawah Kemenak, di PT KIN, maka melamarnya KIP kuliahnya melalui kipkuliah.kemenak.go.id. Jadi sudah ada rumahnya masing-masing. Sampai saat ini apabila melamarnya ke KIP kuliah Kemenak, kemudian mendaftarnya misalnya ke ITB, itu tidak bisa dibiayai. Jadi harus dalam satu jalur yang sama. Perguruan tingginya ingin melanjutkan yang di bawah Kemenak, mendaftarnya ke KIP kuliah Kemenak. Apabila perguruan tingginya yang dituju adalah perguruan tinggi di bawah Kemdikbud, maka mendaftarnya di KIP kuliah Kemendikbud. Di sana sudah ada detail persyaratannya bagaimana, apa saja yang harus dilampirkan, apa saja yang akan disubmit. Akan ada tim yang memverifikasi, disinkronkan dengan data Dapodik, tapi juga dengan data DTKS dari Kemensos. Kami di BP3 sifatnya menerima hasil verifikasi dari Puslabdik. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya izin live dahulu. Semangat semuanya, sehat selalu. Saya izin live. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita kepada narasumber ketiga kita, Mas Rizal Maula, selaku Koordinator Komunitas Merdeka Belajar, dengan judul Semangat Menjadi Relawan dalam rangka menggapai asa memutus rantai kemiskinan untuk mewujudkan SDM unggul dan Indonesia maju. Kepada Mas Rizal, kami persilahkan. Terima kasih Saudari Moderator, Saudari Priti. Yang terhormat Bapak Anang Ristanto, selaku Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek. Juga di sini udah ada Mas Anandes ya, selaku Kapolja di Kemendikbud. Juga tadi ada Bu Wati, selaku Kepala BP3 yang rumahnya pendaftaran mahasiswa baru seperti itu di Kemendikbudristek pastinya. Dan yang terhormat juga Ati Triyono yang selalu tersenyum. Kemudian Nadia Tulma Arifah, manajer program, dan yang tidak saya lupakan juga dan saya banggakan kepada para relawan yang mulai dari mahasiswa KIP kuliah, alumni BDMI kuliah, bahkan mahasiswa lainnya yang ingin berprestasi yang menjadi relawan KIP kuliah pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali ya kepada para relawan, para stakeholder telah menyupport kegiatan ini secara non materi, jadi kita tidak ada materi sama sekali.
Jadi ini benar-benar pure relawan. Kalau misalnya ada yang nanya, ini kita dapat uang nggak, dapat baju nggak, dan sebagainya nggak, itu biasanya pertanyaan seperti itu. Ini beda dengan kampus Merdeka. Kampus Merdeka biasanya kalau flagship ya, itu nanti kalian ada dapat uang saku dan sebagainya. Kalau ini nggak ada. Seperti itu. Tapi ini juga saya kasih clue-nya, benefitnya ya. Tahun kemarin itu ada salah satu mahasiswa di PTN itu meminta kegiatan Relawan Kibla 2023 itu dikonversi ke dalam proyek kemanusiaan seperti itu. Dan dari pihak prodinya bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti bisa dikonversi 5, 10 dan sebagainya, itu bagus seperti itu loh. Tapi lagi-lagi kembali koordinasi kepada pihak program studi kalian seperti itu ya. Kalau memang nggak bisa ya gimana lagi seperti itu. Itu salah satu benefitnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian melaporkan sesuai dengan yang kami minta salah satu beberapa nanti Adit yang akan jelasin, maka kami juga akan mengapresiasi jikalau dibutuhkan kayak sertifikat pendamping kompetisi pendamping ijazah dan lain sebagainya, bahkan kayak misalnya untuk konversi SKS. Nah, intinya konversi SKS itu larinya nanti ke kampus kalian ya atau program studi masing-masing gitu. Karena biasanya kalau relankip kuliah kita kenapa durasinya 6 bulan sekaligus barangkali nanti bisa kalian gunakan untuk sebagai proyek kemanusiaan dan kita rutin setiap minggu harus ada report laporan seperti itu ya. Nah, itu salah satunya beberapa hal dan kegiatan kita tidak harus secara offline tapi juga bisa secara online seperti itu. Yang penting ini yang perlu digarisbawahi buat rekan-rekan teman-teman sekalian, kegiatan kita tidak menginginkan, tidak membolehkan kalian melakukan open recruitment secara terbuka, secara online gitu. Karena yang kita tekankan di sini adalah kalian kenal yang kalian bimbing seperti itu. Misalnya Adit dari kuliahnya di Magelang, kemudian dia asli mana gitu, Wonosobo ya, anggap aja Wonosobo seperti itu, Jawa Tengah. Nah, kalau misalnya kalian sedang kuliah di Magelang, tidak apa kalian melakukan bimbingan secara online. Yang penting kalian tahu itu anaknya siapa, adik tingkat kalian atau enggak gitu ya. Karena ini bicara mengenai kedekatan emosional. Karena nanti untuk mengajak adik-adik kita untuk kuliah, pastinya kan bukan hanya dianya yang dimotivasi, tapi orang tuanya juga ya, sekelilingnya juga seperti itu. Salah satu dipahamkan, oh tipikal anak ini seperti ini, seperti ini. Bahkan gimana cara menghadapinya. Bahkan kalau perlu orang tuanya misalnya tidak membolehkan untuk kuliah, nah kehadiran kita bisa menghubungin orang tuanya. Kalau bisa kuliah itu kalian jelaskan. Kuliah itu dapat kuliah, dapat ini, dapat itu, seperti itu kan. Nah, itu salah satunya kenapa kita menekankan. Sebenarnya kuncinya kita tidak kekeh ya, offline atau online. Bahkan kalau kalian misalnya tidak mau ke sekolah kalian juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting sebenarnya tetangga desa kalian. Seperti itu, tetangga dekat kalian. Apalagi anak yatim piatu yang tidak punya orang tua. Ataupun misalnya orang tua dia disabilitas atau orang tua disabilitas atau mempunyai keterbatasan secara fisik ataupun keterbatasan secara ekonomi gitu ya. Ataupun misalnya orang tuanya lansia. Seperti itu. Nah, makanya lagi-lagi penting kita lihat kanan kiri kita, tetangga kita gitu ya. Tidak usah apa namanya ya maksud saya suka juga kalau punya pikiran besar, maksudnya ingin satu Indonesia digarap semua seperti itu ya. Nah, tapi kalau memang bisa tetangga kita lebih dahulukan itu atau keluarga kita yang terdekat atau misalnya adik tingkat sekolah itu jauh lebih bagus seperti itu ya. Nah, karena kehadiran kalian sangat dibutuhkan, seperti itu minimal, seperti yang sering saya mengutip kata-katanya Adit nih ya, sering tersenyum. Kalau kalian bantu satu orang, terus satu orang nanti tahun berikutnya buat sosialisasi gini, terus bantu 10 orang bantu 10 orang, dan akhirnya kan berlipat ganda seperti itu kebaikannya. Nah, oleh sebab itu, harapannya sekali lagi ya, Indonesia perlu kalian dan salah satunya nanti Relanci Kuliah ini juga bagus untuk kalian yang misalnya after bachelor degree jika ingin apa namanya mencari scholarship gitu ya. Baik itu scholarship yang di dalam negeri ataupun luar negeri gitu, baik itu nanti LPDP dan lain sebagainya. Banyak juga alumni-alumni bidik misi terutama prasejahtera itu juga mereka lanjut studi dengan jalur prasejahtera. Pastinya akan ditanyakan apa yang dilakukan sebelumnya seperti itu dan plan selanjutnya apa seperti itu ya. Itu pasti akan ditanyakan gitu. Karena apa? Karena beasiswa hampir semua beasiswa itu ingin awardee-nya itu tidak bersifat apatis gitu ya. Mereka tahu terkait lingkungannya, kebutuhan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu ya buat rekan-rekan sekalian. Sedikit saya ingin memberikan insight terkait alumni-alumni bidik misi.
Oke, sudah tampil ya. Nah, ini cuman apa ya buat teman-teman yang mungkin yang masih mahasiswa baru ini hanya tampilan gambar aja. Oh ya, satu lagi ya, yang ingin skripsi dengan Merdeka Belajar ini juga bisa di-download ya bukunya di perpustakaan Kemendikbud, atau mungkin bisa di apa cari atau misalnya mau ngeprint juga bisa. Ini ada kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar mulai episode 1 sampai 20, terutama KIP kuliah, penghapusan UN dan sebagainya, barangkali bisa jadi referensi untuk kalian nanti di skripsi atau penelitian kalian seperti itu ya. Semakin banyak disampaikan terkait Merdeka Belajar seperti ini, paling tidak kan nanti bisa jadi rekomendasi untuk kebijakan ataupun program pendidikan selanjutnya yang lebih baik lagi seperti itu ya. Nah, ini salah satunya saya menampilkan profil alumni bidik misi minimal kayak apa ya, nantinya yang kalian bimbing itu minimal oke lah, mereka hari ini belum jadi apa-apa. Paling tidak mimpinya ke depan itu mereka akan mewarnai desa kalian, kabupaten kalian, bisa menjadi sarjana pertama ataupun magister pertama yang ada di keluarganya dia. Akhirnya bisa apa namanya ya, bisa menjadi harapan baru dari keluarganya dan bisa menginspirasi di desanya seperti itu. Nah, ini alumni bidik misi itu juga banyak ya. Terutama di S3 atau di PSG. Pertama ini ada Kak Raini, ini juga anaknya dari Bapak apa tukang becak seperti itu ya. Mungkin ada yang tahu ya profilnya, dan salah satunya sekarang udah selesai S3, S2, S3-nya pakai beasiswa LPDP di UK, Inggris, S1-nya di Universitas Negeri Semarang seperti itu. Ini Kak Adi juga alumni pertama di Universitas 11 Maret, sekarang S2-nya di Inggris, S3-nya di Jepang. Ini juga ada Kak Ujang. Kak Ujang itu sekarang S3 di Oxford University dengan beasiswa juga S3. Kemudian Kak Adi juga ini alumni ITB, Institut Teknologi Bandung. Sekarang juga lagi S3, kalau nggak salah udah selesai ya. Kalau nggak salah kemarin di Thailand. Kak Ferry, Kak Riki. Nah, ini alumni kita, maksudnya kalau kita bisa melalui S1, nanti S2, S3 itu lebih mudah seperti itu ya. Bahkan buat para relawan juga, jangan bangga boleh ya, maksudnya tapi jangan terlalu. Maksudnya S1 itu hanya kalau di orang tua kita dulu itu mungkin kayak SMP atau SMA. Sekarang S1 itu semuanya S1 gitu ya. Nah, pokoknya sekarang itu paling dia terutama award itu harus S2 seperti itu ya. Bahkan ada yang mau nikah pun itu kalau bisa S2 dulu, atau kalau kalian misalnya baik itu lulus atau yang sedang ongoing ya, itu S2 dulu pokoknya seperti itu ya. Karena minimal itu secara kebijaksanaan, secara menghadapi emosi nanti keluarga dan lain sebagainya itu pasti lebih baik lagi seperti itu ya. Nah, itu salah satu pentingnya pendidikan. Makanya jikalau kita ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berdatun thayyibatun warabun ghafur, ataupun gemah Ripalo Jinawi, pasti kita harus memperbanyak ya sumber daya manusia ini ke arah yang lebih baik lagi seperti itu ya. Semakin banyak orang yang paham pendidikan, paham cara menghadapi manusia satu dengan yang lainnya, menghadapi orang miskin, orang kaya, bertetangga yang baik dan lain sebagainya, bermedia sosial yang baik seperti itu ya, tidak saling menghujat, itu pasti negeri kita akan lebih baik lagi seperti itu ya, dan bisa maju terutama masalah kemandirian. Makanya salah satu yang ditopang adalah terkait pendidikan. Ini sekali lagi ya. Jadi kalau di dalam SDGs gitu ya, SDGs yang bicara no poverty, bicara mengenai poverty, kemiskinan, salah satu apa ya MPI, multidimensional indeksnya itu adalah parameternya di pendidikan seperti itu ya. Kalau misal pendidikannya bagus, insya Allah nanti juga lebih mempercepat ataupun bisa menurunkan angka kemiskinan seperti itu. Ini salah satu harapan besar kita dengan adanya relaan Kipula melalui melalui pendidikan dengan bantuan biaya pendidikan Kiplia ini nanti bisa mempercepat gitu ya terwujudnya golden era atau Indonesia emas gitu. Nah, ini alumni kita juga yang perempuan tadi dari Kak Raini ya. Jadi lagi-lagi ini tantangan juga ya, nanti biasanya kadang perempuan ini saya tidak mengeneralisir, tapi biasanya kata Pak Muni, subkoordinator Kiplia itu pendaftar terbanyak adalah perempuan. Tapi juga perempuan biasanya dia harus melalui proses yang mungkin tidak seperti laki-laki lah. Kalau laki-laki bebannya 40, perempuan bisa sampai 60, 70. Salah satunya apa? Kadang ada mindset, udah nggak usah kuliah, nanti kamu jadi ibu rumah tangga di dapur kayak gitu kan.
Nah, itu salah satunya yang harus disampaikan kepada adik-adik bahwasanya perempuan laki-laki punya hak yang sama. Semakin pendidikan kita dapat, maka semakin akan lebih bijaksana lagi. Apalagi madrasah pertama ya dari anak itu kan ibu gitu loh. Kalau ibunya bagus, secara otomatis cara mendidik anak itu juga pasti akan bagus juga seperti itu. Makanya itu harus dimotivasi adik-adik kita betapa pentingnya pendidikan ya, bukan hanya untuk secara individu, tapi untuk anaknya nanti, juga untuk keluarganya, misalnya keluarganya itu emosian ataupun sering bertengkar satu sama lain. Nah, akhirnya ketika ada sarjana dari keluarga tersebut, akhirnya bisa menjadi penengah, bisa meredamkan, bisa mendinginkan atau bisa membawa angin segar gitu loh. Akhirnya yang awalnya keluarganya itu sering berantem, akhirnya dengan kehadiran eh, apa namanya award di KIP kuliah akhirnya bisa lebih adem ayem seperti itu karena cara menghadapinya beda seperti itu ya. Terutama fenomena hari ini beberapa banyak ya, misalnya orang tua melakukan kekerasan ke anaknya karena masalah ekonomi, karena beberapa hal. Nah, itu juga kalau misalnya semakin banyak orang berpendidikan paling tidak ya semakin bijaksana seperti itu. Mungkin teman-teman lihat ya di televisi mereka-mereka yang melakukan kekerasan kepada anak itu kebanyakan kebijaksanaannya kurang seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali. Kak Biro alumni S2 di LPDP, S1-nya di UGM. Terus ini Kak Dodi ini dari Madura ya. Madura berarti otomatis dulu masuk daerah agak tertinggal. Tapi sekarang udah lumayan. Alumni S2 di Michigan State University, kemarin jadi staf khusus Menteri Desa, juga membantu tim ahli di presidensi G20. Um, Pokoknya banyak hal lah ya, cerita-cerita yang menarik dari alumni kita. Nah, ini juga Kak Ujang tadi ya, alumni Oxford University. Terus ini Kak Raini, jadi meskipun beliau perempuan tapi bangga dengan orang tuanya yang tukang becak seperti itu ya. Nah ini yang perlu ditekankan buat awardee, mumpung ketemu sama saya. Em, Kalian harus yakin bahwasanya pejabat-pejabat yang hari ini sukses atau tokoh-tokoh hari ini sukses itu bukan karena dia, tapi karena orang tuanya. Nah, karena orang tuanya, doa orang tuanya, tirakatnya orang tua, maka mintalah doa sebanyak mungkin, mintalah orang tua kita untuk tirakat untuk kita dan untuk anak cucu kita seperti itu. Jadi kalau kalian besok jadi orang sukses, jangan bangga dengan kesuksesan kalian kayak gitu ya. Tapi berterima kasihlah kepada orang tua kalian karena udah menyempatkan waktunya bekerja keras untuk kalian untuk tetap sekolah, untuk mendoakan kalian, untuk nirakati kalian dan banyak hal seperti itu ya. Nah, itu ikhtiar kita dengan adanya Relan Kip Kuliah ini gitu ya. Kita butuh mempercepat informasi adanya Kip Kuliah. Nanti minimal 2 orang yang kalian bimbing ya. Semakin banyak semakin lebih baik. Kalau memang kalian turun ke sekolah, jangan lupa diminta kontaknya satu-satu, terutama emailnya, karena kita bukan hanya sosialisasi, kita monitoring evaluasi ya. Jadi nanti sampai akhir dia lolos atau enggaknya, tiap minggu kita 2 minggu sekali pertemuan dengan mereka secara call juga tidak apa-apa. Gimana kabarnya? Sudah daftar atau belum? Apalagi seleksi nasional berdasarkan tes hari ini tuh pendaftarannya sama untuk pembuatan akunnya dengan SNBP. Jadi secara otomatis ya kalian juga harus segera menginformasikan. Ayo daftar SNBP, SNBT yang gap year. Khususnya juga nanti lebih detailnya Aditya saya hanya nambahkan dikit untuk pendaftaran KIP kuliah nanti pertengahan Februari. Makanya kenapa di pamflet tidak ada terkait materi khusus KIP kuliah karena belum dibuka seperti itu ya. Artinya kita menyampaikan terkait teknis KIP kuliah nanti beda di lapangan. Yang harusnya mereka em, misalnya ngurus data apa, akhirnya nggak jadi gitu ya. Nah, akhirnya kan kita memberikan harapan yang mungkin kurang lah ataupun data yang salah. Makanya lebih baik ditunggu aja. Insya Allah datanya nanti juga bisa disinkronisasi, jadi insya Allah aman seperti itu ya. Jadi lebih cepat. Yang penting ancang-ancang dulu. Yang paling penting bukan masalah pendaftaran KIP kuliah ya teman-teman, tapi yang paling penting adalah pendaftaran SNBP seleksi berdasarkan prestasi atau seleksi berdasarkan tes itu. Kalau kalian misalnya sudah lewat nggak bisa daftar itu, secara otomatis KIP kuliah kalian juga tidak bisa dicantolin di PTN karena konsepnya adalah em, kalian apa namanya diterima dulu di perguruan tingginya, baru KIP kuliahnya sekalian kayak gitu loh. Biasanya ada yang bersamaan ya, tapi kalau di PTS biasanya daftar dulu perguruan tingginya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ada juga pertanyaan biasanya, Kak, saya punya KIP di SMA-nya, apakah bakalan lolos seperti itu? Enggak, dia harus tetap registrasi di websitenya KIP kuliah. Registrasi di websitenya KIP kuliah itu nanti ya, nanti di pertengahan Februari, kemungkinan tanggal 14 lah.
itu baru dibuka seperti itu. Nah, nanti juga akan kami adakan apa namanya pertemuan lanjutan dengan Puslabdik gitu ya, yang nantinya bisa dikupas detail gitu. Nah, pas waktu hari itu langsung gercep gitu ya. Yang penting hari ini pendaftaran seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru baik itu jalur tes atau baik itu jalur prestasi itu segera, dan jangan lupa kalian habis sosialisasi kalau di sekolah kalian harus punya kontak yang kalian bimbing gitu ya. Karena itu penting, meskipun kalian nggak ke sekolah lagi, kalian maintain by grup WA seperti itu, kalian calling dan sebagainya. Seperti makanya kenapa kita tekankan kita butuhnya yang kalian udah tahu gitu ya, itu anaknya siapa, adik tingkat kalian orang mana kayak gitu, biar kalian enak. Kalau memang kalian mau bimbingan di dekat kampus kalian juga tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu itu anaknya siapa, atau misalnya orang maksudnya pokoknya backgroundnya lah. Biar enak sama-sama kayak gitu loh, lebih dekat gitu. Kalau misalnya kalian nggak kenal, tapi ada satu desa nggak apa-apa. Minimal kan, oh itu anaknya tetangga sana kayak gitu. Ketika kita hadir, kita tahu misal, oh barangkali karena kita tetangga desanya dia, oh kamu anaknya itu ya gitu. Akhirnya tahu sama-sama misalnya dengan bapak orang tua kita seperti akhirnya lebih nyambung gitu loh. Nah, itu pentingnya kenapa kita tekankan em, prioritaskan yang dekat-dekat dulu, baru nanti di yang lainnya seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para relawan, dan nantinya oh satu lagi ya, ini karena kami gerakannya tidak hanya secara offline tapi juga online. Salah satunya ada beberapa kayak isu terkait LPDP ya. LPDP yang kemarin itu bahasanya anggarannya tidak ditambah dan sebagainya. Kalau misalnya LPDP mungkin nggak ditambah, secara otomatis beberapa program mungkin juga kurang lebih apa ya, tidak secepat ataupun lebih nggak eh, lebih maksimal seperti hari ini. Misalnya Kampus Merdeka juga kan biasanya dapat dari LPDP dan sebagainya seperti itu ya. Begitu pula KIP kuliah. KIP kuliah hari ini itu membutuhkan kalian, terutama awardee KIP kuliah nanti setelah ini, kami meminta kalian untuk menyuarakan ya, sekaligus nge-review materinya nanti di Twitter. Salah satunya kami ingin kalian menceritakan hal-hal baik terkait KIP kuliah ataupun harapan terkait KIP kuliah. Karena nantinya kalau ini menjadi catatan baik bahwasanya kalian tidak hanya ngeluh terkait KIP kuliah seperti itu ya, kurang-kurang uangnya dan sebagainya seperti itu ya. Nah, paling tidak kalian juga mengucapkan terima kasih, bahwasanya kalian juga terbantu dan sebagainya. Secara otomatis pemerintah ini akan mempertimbangkan, oh ya ini perlu ditambah kuotanya seperti itu ya. Ini secara kualitas juga misalnya yang awalnya 800.000 bisa ditambah 900.000 dan sebagainya. Tapi kalau misalnya jadi catatan misalnya penerima KIP kuliah ternyata kerjaannya ngeluh terus kayak gitu ya. Akhirnya ini pihak pemerintah akan berpikiran bahwasanya ini kita salah ya kayaknya ngasih beasiswa ini. Kenapa? Kalau memang dia misalnya bagus itu pasti mereka akan bersyukur gitu ya. Tingkat salah satu orang misalnya bahagia itu kan bersyukur ya gitu. Nah, oleh sebab itu harapannya mari kita sama-sama membantu. Biasanya ada dua hal untuk bahasanya meningkatkan kualitas kebijakan. Salah satunya dikritik, kedua adalah dengan diapresiasi. Nah, kita lebih ke gerakan mengapresiasi seperti itu ya. Kalau kritik udah ada lah sendiri gitu ya. Nah, mengapresiasi paling tidak dengan mengapresiasi ini bisa jadi catatan dari pihak legislatif atau eksekutif ini cerita menarik agar secara kuota kipnya bisa ditambah. Secara kualitas pengelolaan, terutama mungkin yang apa namanya 800.000 bisa tingkatkan 900.000 dan lain sebagainya seperti itu. Ini kan salah satu peningkatan ya, kayak perbedaannya Adit sama Priti. Kalau Adit masih dapat 700.000, Priti kayaknya udah dapat 1 jutaan kan ya Brit, di Banda Aceh seperti itu. Nah ini kita harus tingkatkan terus. Salah satu cerita-cerita baik kalian itu akan menjadi pertimbangan dari pemerintah. Makanya mohon kerjasamanya nanti ya untuk dikerjakan terkait daftar kehadirannya juga nanti diramaikan di sosial media bahwasanya kita ada gerakan dan ini kita peduli dan kita mengharapkan pihak stakeholder terutama baik itu government eksekutif atau legislatif mendengarkan suara mahasiswa Kip kuliah bahwasanya kita nggak hanya ngeluh, kita bersyukur kok gitu. Dan kalau kita udah bersyukur, tolonglah dibantu adik-adik kita generasi setelah kita itu untuk ditingkatkan secara kuantitas, secara kualitas. Seperti ini bukan untuk kita saja, tapi untuk generasi berikutnya seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kenapa kok disuruh untuk sosial media seperti itu ya? Ya karena kita ingin apa gerakan bareng kayak gitu loh. Kalau misalnya ada pertanyaan juga kemarin, kita bisa kok ngelakuin sosialisasi sendiri tanpa harus follow-follow dan sebagainya. Iya bisa, tapi tidak secara efeknya itu kerasa kalau kita gerakan bersama. Kalau satu-satu nge-tweet dan lain sebagainya, oke lah.
paling itu saja. Tapi kalau gerakan bersama minimal oh pemerintah tahu nih, nggak hanya bicara terkait politik pilpres aja. Eh, Presidennya siapapun terserah, yang penting program KIP kuliah, program pendidikan terutama scholarship ya, ini harus ditambah secara kuantitas dan juga harus ditingkatkan secara kualitas. Nah, ini kalian-kalian generasi muda kita semua ini berperan juga, tidak hanya ngeritik, juga paling tidak memberikan gagasan yang solutif. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Harapannya kita bisa sharing-sharing ya. Mungkin 3 pertanyaan karena kayaknya Adit udah ngantuk nanti kalau mau jelaskan tekniknya ya. Itu terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal Maula yang telah memberikan materinya. Izin bertanya Mas, apakah boleh ada nih dari teman-teman kita yang ingin bertanya kepada Mas Rizal? Nih, ada nih Mas salah satu pertanyaannya. Apakah sosialisasi kepada siswa SMA atau SMK hanya dilakukan pada hari jam kerja, Senin sampai Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore dan dilakukan secara luring atau offline atau bisa dilaksanakan melalui undangan webinar di luar hari dan jam kerja kepada siswa SMA atau SMK untuk sosialisasinya agar dapat menyesuaikan dengan jadwal mahasiswa relawan yang sedang kuliah atau magang atau kegiatan lain. Oke, terima kasih. Dit, saya izin ya, merembet-rembet dikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kita fleksibel aja kok. Kalau misalnya kalian nggak bisa bimbingan ke sekolah kalian, asal nggak apa-apa. Kalian misalnya ngundang nih, ayo siapa yang mau tak bimbing, datang ke rumah saya itu juga nggak apa-apa, gitu loh. Kalau misalnya kalian misalnya pengen mengadakan secara online nggak apa-apa, tetapi alangkah lebih baiknya ada pertemuan pertama secara offline. Alangkah baiknya ya. Gitu. Kenapa? Minimal kalian tahu siapa yang bimbing. Setelah itu, kalau kalian misalnya mau kembali ke sekolah, sorry, ke kampus kalian untuk agenda perkuliahan juga nggak apa-apa seperti itu. Nah, setelah itu di follow up-nya, kalian mau nge-follow up-nya secara online, baik itu pagi, siang, malam, terserah. Yang penting nanti di laporan mingguan itu kalian melaporkan ada aktivitas kayak gitu ya. Salah satunya aktivitas minggu ini kalian ngapain seperti itu. Menanyakan udah daftar SNPMB atau yang kalau dia 2024 dia masuk ke SN yang seleksi berdasarkan tes atau nanti nggak masuk dalam misalnya kriteria dari sekolah sehingga dia harus ikut tes, ya, seleksi tes dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu salah satunya. Tuh, jadi secara otomatis kita tidak apa ya, tidak ingin kaku gitu loh di program ini. Tetapi mohon kerjasamanya ya. Salah satunya kita ada beberapa hal ya misalnya apa ya 2 minggu sekali lah kita nanti ada gerakan cerita-cerita baik di sosial media kita sebarkan gitu. Bahkan ini juga nanti kalian juga nanti bisa punya akses ya untuk mengakses di website relawan KIP kuliah. Nanti kalian bisa memposting kegiatan kalian, berita kegiatan kalian seperti itu ya. Nanti kalian bisa share cerita-cerita baiknya itu di website ya, tetapi nanti di sosial media juga kita perlukan untuk gerakan bareng seperti itu. Itu mungkin udah menjawab ya. Oke, kalau Siap, misalnya ada Mas. yang Terima mau kasih atas jawaban. nanya secara langsung juga nggak apa-apa ya. Izin ya saya ya. Saya mau nyoba salah satu ya, emang masuk ya. Boleh, Mas. Mungkin Arta Silakan. Indah Pasaribu nih. Silakan kalau mau ini nanya. Arta Indah. Oke, atau Putu mungkin. Putu Meta. Oke, silakan Putu. Bisa nyalain kamera juga nggak apa-apa. Ya, silakan Putu. Izin Kak, Ya, sebelumnya apa suara saya kedengaran? ya aman-aman. Jadi begini Kak, pertanyaan saya, apakah ketika kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah itu bisa membawa undangan atau sekedar pamflet gitu, pengenalan KIP kuliah ini Kak? Oke, nanti apa namanya akan
ada tim kami sendiri ya untuk bagian administrasi. Nanti kalau terkait ID card, insya Allah ID card ready-nya di tanggal 30 ya. 30, maksudnya nanti akan kami share gitu kalau memang kalian butuhkan. Tapi untuk surat-surat kalau memang untuk yang lainnya untuk ke sekolah silakan. Tapi ini yang perlu di garis bawahi sebenarnya ya. Biasanya nih bukan kita tidak mau ngasih surat kayak gitu ya. Biasanya kalau kita eh, ke sekolah asal kita ya, ke sekolah asal kita dan tahu bahwasanya kita alumni sana, itu pasti akan langsung diterima seperti itu. Salah satunya kayak ini bukan hanya ke sekolah asal aja sih, biasanya kadang satu desa gitu. Oh ya, ini penerima KIP kuliah atau misalnya mahasiswa pengen sosialisasi gitu. Tapi kalau memang mentok, tapi intinya usahakan dulu ya menggunakan jalur komunikasi kedekatan emosional untuk itu, karena kalau tanpa surat itu biasanya akan lebih diterima kayak itu loh. Apalagi kalian alumninya. Tuh, tapi kalau memang mentok tidak bisa ya udah nanti kami bantu terkait surat administrasinya seperti itu ya. Yang penting minta tolong nantinya kalau dibuatkan tolong dijaga komunikasinya soalnya ada kayak beberapa tahun kemarin tuh bahasanya kadang kurang baik lah. Pertama em, dia kayak merasa bisa menggaransi masuk KIP kuliah seperti itu. Bahkan ke kampus itu bilang kita dari Kemendikbud kita disuruh untuk sorry kampus ini disuruh untuk menerima kayak gitu. Padahal kan kita enggak gitu ya. Nah, kalau terkait KIP kuliah dan sebagainya itu semuanya adalah proses seleksi ya, kayak gitu ya. Ini perlu ditekankan. Tidak ada orang dalam meskipun kalian relawan KIP kuliah, tetap kalian apa namanya ya harus membuat percaya kepada bimbingan kalian bahwasanya dengan usaha adik-adik itu bisa kok, tidak harus menggunakan orang-orang dalam seperti itu ya. Dan secara kualitas kalau misalnya ini plannya ya, kalau misalnya tidak lolos di PTN, ada juga di PTS, gitu ya, perguruan tinggi swasta itu banyak kok beasiswa KIP kuliah. Gitu. Jadi maksimalkan dulu di PTN, baru di PTS sosialisasi, maksudnya di apa? Distribusikan untuk ada di kita. Jadi itu jawabannya ya. Nanti akan ada Oke, dari Kak. kami tim administrasi, kemudian ID card paling maksimal nanti tanggal 30 akan di-share di grup yang kalian bisa ini ya, bisa cek sendiri gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Franci Gunawan mungkin? Risia Gunawan. Oh, wah. Atau Arta Indah mungkin? Silakan Anskarius. Silakan ya, di unmute ya. Arta Indah mungkin. Atau yang lainnya. Oke, saya coba dua lagi ya. Setelah itu nanti Adit ya, Adit. Oke, Ignatius DG mungkin. Silakan kalau ingin nanya langsung di unmute ya. Nah, ini saya sorry ya, saya pilih-pilih dulu ya, soalnya banyak nih yang raise. Tidak ada, Kakak. Oke, silakan Ignatius DG. Tidak ada. Ya, terdengar. Tidak ada, Kakak. Oh, nggak jadi ya? Iya. Oke, siap. Silakan Azura Agusnas ya, atau Aris Munandar. Oke, Aris Munandar dulu ya, silakan. Oke, baiklah, Kak. Saya ingin bertanya, Kak. Mm-mm. Terkait tadi, Kakak mengatakan bahwa misalnya saja kan di suatu daerah, misalnya kalau di daerah saya itu Polewali Mandar, ya kan? Misalnya kan banyak sekali di sini kayak masyarakat sekolah-sekolah SMA atau SMK itu kurang mengetahui apa sih itu KIP. Jadi kami itu otomatis yang relawan KIP di sini ingin kayak membantu secara terbuka kepada mereka itu dengan ya itu tadi dengan adanya surat izin untuk sosialisasi Kak. Jadi apakah bisa dioptimalkan lagi Kak? Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Nanti akan kami buatkan ya yang butuh tersebut.
Nanti akan kami buatkan form yang butuh persuratan gitu, siapa saja, dan apa namanya nanti akan kami buatkan ini aja ya di apa Gform. Misalnya kalau suratnya udah ready, tinggal kalian download gitu aja ya. Biar kita tidak misalnya Gform yang isi pertama siapa, terus sekolahnya mana, terus silakan download suratnya di Google Drive yang kita sediakan gitu ya. Biar lebih cepat juga ya. Jadi kita tidak ngechat, kita tidak hubungin yang lainnya. Yang penting kalian ngisi Gform, kalian cek paling enggak setiap 12 jam suratnya udah ada atau belum gitu ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ha, oke, sama-sama. Azura mungkin silakan. Azura Nasya. Oke. Arta, Ankarius, Azura. Oke, kalau tidak ada, oh Azura silakan. Oh Ankarius. Ya, ya. Oke, mungkin yang terakhir moderator ada pertanyaan yang di chat nggak yang menarik mungkin? Ada Mas, Ya. ini pertanyaannya. Menurut saya sih, selamat siang. Saya mahasiswa pasca IPB mau bertanya, sebenarnya fungsi dari relawan ini untuk sharing informasi saja atau ada aktivitas lain? Mengingat banyak relawan dan karakteristik daerah berbeda, termasuk pengaruh pada mindset di kalangan masyarakat desa yang hanya terkadang berpikir lurus langsung kerja. Misalnya, kita ada kegiatan kampus days, isinya sosialisasi KIP dan pengenalan kampus. Berarti ini pertanyaannya tentang mindset orang tua yang berpikir lulus SMA itu langsung kerja, bukan kuliah. Itu bagaimana, Mas? Oke, terima kasih. Nah, ini salah satunya apa ya, pentingnya kalian kalau tahu terkait itu anaknya siapa, keluarganya siapa, kalian bisa ngasih tahu kayak gitu ya. Dan salah satunya kayak background saya aja lah. Saya backgroundnya SMK. Tapi saya tetap kuliah seperti itu ya. Meskipun SMK itu bisa gitu. Tetapi skill SMK saya itu bisa tetap saya apa ya teruskan untuk misalnya freelance ketika kuliah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pentingnya nanti akan juga salah satunya ini tadi pertanyaan berikutnya juga apakah aktivitas relasi kuliah ini kayak gimana gitu ya. Kita bukan hanya untuk sosialisasi sekali selesai enggak, tetapi paling tidak kita memberikan konseling gitu loh, motivasi semangat, sebenarnya bukan hanya motivasi semangat untuk peserta didik ya, tapi untuk ke orang tuanya, keluarganya, karena setiap orang tantangannya beda-beda ya. Ada mungkin Nadia, oke dikasih tahu satu selesai, tapi mungkin Priti butuh misalnya orang tuanya yang nggak yakin bahwasannya itu kuliah itu dapat bantuan pendidikan, terus nanti harus nambah dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, ini salah satunya kenapa kita butuh yang namanya monek terus berlanjut gitu ya. Semangatnya itu harus benar-benar terkontrol gitu adik-adik kita. Minimal 2 minggu sekali kita harus sapa, kita harus tanya gimana progresnya, udah daftar atau belum. Bahkan kalau memang bisa setiap seminggu sekali atau bahkan tiap hari itu lebih bagus gitu loh. Makanya mungkin salah satunya adanya relankip kuliah ini biasanya kalau teman-teman di mana ya teman-teman kayak back to school itu kan kalian berikan sosialisasi tapi selesai gitu ya ini mayoritas ya saya bilangnya ya. Tetapi kurang ada maintenance gitu loh maintenance-nya maksudnya ditanyakan follow up-nya seperti apa kendalanya seperti apa kayak gitu makanya nanti jangan lupa ya kontak nomor untuk terus di follow up ditanyakan gimana kabarnya kendalanya apa kalau memang perlu juga nih ya bahasanya ya kalau em, tapi ini titik ekstrim ya, maksudnya ini tidak ingin dilaksanakan. Misalnya kalau dia mau berangkat ke tempat tes, kalau meskipun kami tidak bisa, ini cuma hanya saran aja. Barangkali misalnya Nadia dari Babat Lamongan, terus pengen tesnya di Surabaya, secara otomatis ini gimana saya tidak punya uang untuk berangkat ke Surabaya, terus saya nggak punya teman di sana, itu juga salah satu tantangan loh, nanti teman-teman secara otomatis gitu ya. Nah, salah satunya pentingnya teman-teman ketika kita bercircle seperti ini, maksudnya berkumpul seperti ini, nanti oh itu di mana? Anggap aja misalnya di Universitas Negeri Surabaya. Ada kok di sana kak teman-teman yang bisa menampung. Ya udah kita sambungkan seperti itu loh. Atau memang kalau memang
perlu ini kalau memang benar-benar totalitas ya kita sampai kita antarkan dan sebagainya kalau memang ada rezeki gitu ya. Nah, itu juga bisa sampai sana gitu. Makanya kenapa ada yang bilang kenapa tidak namanya Keep Kuliah Go to School. Kalau Go to School ya udah selesai-selesai, tapi yang namanya relawan itu benar-benar ingin menghantarkan gitu ya. Maksudnya namanya proyek kemanusiaan ya. Apalagi ingin memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan itu benar-benar relawannya harus totalitas. Ini kita masih bagus lah ya kalau misalnya kayak masih di area Jawa. Tapi kalau udah di luar Jawa kayak gitu ya, udah susah sinyal dan lain sebagainya. Secara track juga harus kayak jeblok-jeblokan kayak gitu ya. Ini kita masih lumayan masih bisa menggunakan daring. Kalau misalnya kayak relawan pendidikan yang harus ngajar di sekolah tiap hari, mungkin yang di kayak di kampus mengajar lah. Itu mungkin lebih apa ya, lebih tajam lagi gitu ya. Tapi nanti saya juga sangat mengapresiasi kalau ada teman-teman mungkin sampai meluangkan waktu harus menyusuri apa berlumpur ataupun jalan yang kurang baik untuk terus maintenance, terus membimbing adik-adiknya seperti itu. Bahkan nanti juga akan kami apresiasi lah ya. Eh, tapi belum tahu ya apresiasi kami belum bentuk apa. Kalau secara materi iya, tapi minimal secara merchandise lah yang terbaik nanti seperti itu ya. Bahkan nanti juga kami akan mengadakan tour di tiap daerah seperti itu minimal secara sukarela, tapi dari tim kami aja untuk kumpul-kumpul bareng misalnya di Jawa Barat atau misalnya di Gorontalo ataupun di yang lainnya seperti itu ya. Nah, itu salah satu ikhtiar kami seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kasihan Adit udah nunggu ya, Adit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya minta tolong disimak baik-baik materinya. Nanti juga akan kami upload juga di YouTube ya untuk nge-review. Tetapi setelah acara ini kehadiran absensi tolong dikasih tahu temannya, terutama kalian untuk ngisi karena nanti kayak kami minta pasang di sosial media bukan karena nggak jelas lah alasannya apa, tapi karena ini kepentingan kita bersama. Apalagi ini kita bicara mengenai pergantian kepemimpinan, harapannya KIP kuliah ini juga bisa dilanjutkan seperti itu ya. Nah, dilanjutkan terus lebih bagus lagi, lebih baik lagi secara kuantitas, kualitas, bahkan bisa lebih tersebar dengan baik lagi. Salah satunya suara-suara teman-teman ini sangat diperlukan sekali untuk mendorong kebijakan ataupun gerakan Merdeka Belajar yang berkelanjutan. Kalau misalnya nanti tidak dengan brand nama kurikulum Merdeka Belajar itu terserah. Seperti itu. Yang penting adalah hal-hal yang baik itu perlu diteruskan seperti itu ya. Terserah namanya apa, Kipuli atau apa, tapi kalau memang bisa tetap namanya sama, ya lebih bagus biar orang-orang masyarakat tidak bingung. Dulu bidik misi Kipuli terus namanya ganti lagi gitu ya. Nah, itu harapannya tetap lanjutlah hal-hal yang baik. Nah, salah satunya peran dari teman-teman sangat diperlukan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan eh, jangan lupa ya, nanti cerita-cerita baiknya kami tunggu sampaikan ke masyarakat bahwasanya program Indonesia ini sebenarnya jauh lebih baik ya daripada negara-negara yang lain secara apa ya kepedulian terkait pendidikan, kepedulian terkait sosial. Tinggal kalian teman-teman jangan ceritakan yang jelek-jelek aja lah, ceritakan yang baik-baik lah di sosial media, ceritakan yang baik-baik di secara offline. Itu kita butuh Indonesia ini dihangatkan dengan positive thinking. Kalau kalian dikit-dikit negative thinking ya hidup kalian akan overthinking terus seperti itu ya. Itu perlu kita pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rizal Nolah. Eh, saja langsung saja kita ke pemateri selanjutnya. Mas Adi Triyono selaku Ketua Pelaksana Relawan KIP Kuliah dengan judul Gerakan Relawan secara Offline dan Online serta penjelasan Relawan KIP Kuliah. Kepada Mas Adi Triyono kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Preti. Ini suara saya sudah masuk ya? Ya, Mas. Oke, ya. Yang terhormat Mas Rizal Mola selaku Koordinator Nasional Merdeka Pelajar RI dan Mbak Nadia selaku Manajer dari Program Relawan KIP Kuliah, Mbak Preti selaku moderator pada hari ini. Izinkan ya teman-teman semua dan teman-teman semua yang saya banggakan, izinkan saya Adi Triyono untuk menyampaikan terkait dengan relawan KIP Kuliah tahun 2024 ini. Izin share screen. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Jadi pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah dinyatakan
lulus seleksi atau diterima sebagai relawan KIP kuliah tahun 2024. Nah, relawan KIP kuliah 2024 itu seperti apa? Sebagai Nah, untuk relawan KIP kuliah tahun 2024 ini penjelasannya ya teman-teman, kadang ada di antara kita itu yang masih salah paham terkait dengan relawan KIP kuliah itu seperti apa. Jadi relawan KIP kuliah ini adalah program untuk sosialisasi ya. Jadi teman-teman nanti mensosialisasikan, tidak hanya mensosialisasikan tapi juga mendampingi adik-adik lulusan SMA sederajat yang lulus pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Nah, kenapa kok sampai 2022? Karena persyaratan dari KIP kuliah sendiri ini maksimal adalah 2 tahun lulusan terakhir. Kalau ini KIP kuliah 2024, berarti kan 2 tahun lulusan terakhir itu 2022 gitu. Nah, ini sosialisasinya itu untuk mengetahui terkait dengan program KIP kuliah dan juga teman-teman itu memotivasi adik-adiknya buat kuliah gitu. Nah, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, artinya ini boleh secara langsung offline ataupun secara online tergantung situasi dari teman-teman relawan begitu. Nah, sasarannya adalah sekolah asal dan atau desa asal daripada relawan. Nah, ini memang tadi sudah disampaikan sama Mas Rizal juga. Kenapa kok sekolah asal ini untuk mempermudah dari pada teman-teman itu untuk melakukan lobbying ataupun kerjasama dengan sekolah itu lebih dipermudah. Biasanya kalau alumni dari sekolah tersebut kan lebih dipermudah terkait dengan administrasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga bisa di desa asal. Kalau tidak memungkinkan ke sekolah asal, ya silahkan ke desa asalnya. Guide-lah 1 atau 2, 3, 4 anak-anak di tetangga-tetangganya untuk dikasih tahu terkait dengan program KIP kuliah gitu. Minimal 2 anak gitu. Nah, adapun tujuan dari relawan kiblah ini yang pertama adalah meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia ya. Kita tahu ya terkait dengan jumlah eh, jumlah rakyat Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan tinggi itu masih rendah gitu. Nah, adanya kegiatan relawan kiblah ini kita mengajak buat adik-adik bisa masuk ke pendidikan tinggi untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia gitu. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah mensosialisasikan program Kiblat Merdeka tahun 2024. Nah, memang kalau dari ini kan sebenarnya terkait dengan Kiblat ini kan tanggung jawab dari Puslabdik. Nah, Puslabdik juga tiap tahun biasanya mengadakan sosialisasi, akan tetapi itu apa namanya ya masih ada beberapa kelemahan. Salah satunya belum bisa menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, harapannya adanya relawan Kiblat ini kan bisa lebih menyebarluaskan informasi terkait dengan Kiblat gitu. Nah, yang ketiga adalah memberikan motivasi dan ajakan kuliah dengan bantuan biaya pendidikan. Nah, ini teman-teman nanti dimaksimalkan saat melakukan sosialisasi program kuliah itu, gimana caranya ya mengajak buat adik-adik itu yakin untuk bisa kuliah gitu. Dikasih motivasi, ajakan buat kuliah. Kemudian tujuan yang selanjutnya yang keempat adalah mendampingi adik-adik dalam mendaftar Kiblat Merdeka. Jadi benar tadi sudah disinggung Mas Rizal juga, setelah teman-teman melakukan sosialisasi, diharapkan teman-teman tuh memiliki kontak WA dari adik-adik yang mau kuliah, terus dijadikan grup aja, grup WhatsApp ataupun Telegram silahkan, itu dijadikan satu grup. Jadi nanti kalau sudah waktunya buka pendaftaran KIP kuliah, teman-teman bisa menginformasikan dan teman-teman bisa mengasih tahu nih apa saja syarat-syaratnya, terus isiannya seperti apa. Kadang adik-adik kita itu bingung itu dalam pengisiannya, walaupun sudah ada buku pedomannya ya, itu masih bingung kayak misal detail ayah itu seperti apa, detail ibu itu seperti apa. Ini itu kan perlu adanya pendampingan dari teman-teman relawan seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang mungkin teman-teman udah ketahui semua ya, dan mungkin dari teman-teman udah ada yang merasa kesal juga terkait dengan pendaftaran relawan KIP kuliah yang ini udah di apa namanya diperpanjang 2 kali ya, yang tadinya sampai tanggal 5 Januari awalnya kita undur sampai 16 Januari. Nah, ini juga pertimbangannya adalah karena memang KIP kuliah itu belum dibuka. Kalau kita buru-buru buat menutup pendaftaran, di sayang sekali ada beberapa teman-teman yang ingin gabung jadi relawan malah tidak bisa gitu. Ini pun sampai tanggal 16 Januari itu masih banyak yang menghubungi dari panitia itu mau mendaftar relawan gitu. Nah, kita udah mentok ya tanggal 16 itu udah terakhir sekali untuk pendaftaran relawan kuliah gitu. Nah, alhamdulillah ini terkumpul 5.000 lebih. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya seleksinya itu bagaimana. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kita sudah melakukan seleksi ya yang kita wawancara itu sudah dilaksanakan untuk 2.000 pendaftar gitu. Jadi nggak semuanya kita bisa wawancara, tapi kita sudah melaksanakan untuk 2.000 pendaftar relawan kuliah. Kita wawancarai
inti dari wawancara sebenarnya lebih ini ya, lebih ingin mengetahui terkait dengan berkas yang teman-teman isikan di link pendaftaran itu benar atau tidak gitu. Makanya untuk yang tidak diwawancari kita cukup melakukan apa namanya seleksi berdasarkan isian yang teman-teman isikan gitu. Kalau semua isian yang diisikan itu sudah memenuhi persyaratan sesuai yang kita sampaikan melalui media sosial kita, pasti akan diterima gitu. Tapi kalau isiannya tidak sesuai dengan yang kita minta, berarti ya itu yang kita tolak gitu. Kemarin ada beberapa yang kita tolak gitu. Nah, kemudian untuk apa namanya untuk selanjutnya untuk pengumuman sudah diumumkan kemarin dan diharapkan ya teman-teman yang sudah diumumkan lolos itu masuk ke dalam grup per provinsi gitu karena nanti informasi-informasi lebih lanjutnya akan disampaikan di grup-grup tiap provinsi seperti itu. Nah, kemudian untuk pembekalan untuk hari ini itu kita temu nasional ini tadi sudah disampaikan dari Pak Anang, dari Ibu Rahmawati, ada Mas Rizal dan untuk eh, nanti akan ada lagi kayak sesi dengan Puslapdi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kegiatannya sampai 1 Agustus 2024. Nah, tugas daripada relawan itu seperti ini ya teman-teman. Saya sampaikan ada 5, mohon maaf itu ada salah ketik. Yang pertama itu mengikuti pembekalan dan tugas yang diberikan oleh panitia. Jadi teman-teman setiap ada pembekalan, ada sosialisasi dari kami panitia, teman-teman wajib mengikutinya. Salah satunya yaitu kegiatan pada hari ini. Dan nantinya akan ada absensi ataupun ada tugas yang tadi disinggung Mas Rizal itu terkait dengan teman-teman posting di media sosial terkait dengan ya ada hashtagnya terima kasih KIP Kuliah dan KIP Kuliah 2024. Nah ini kemarin juga yang diwawancari juga mungkin udah tahu ya terkait dengan akun-akun yang disyaratkan jadi relawan KIP Kuliah itu ada Instagram, terus ada Twitter dan juga YouTube. Nah kemarin yang kami wawancarai yang belum memiliki akun juga kita himbau untuk sebelum pengumuman sudah memiliki akunnya gitu. Nah ini adalah berhubungan dengan tugas-tugas yang akan diberikan oleh panitia gitu. Nah, yang kedua adalah mensosialisasikan dan mendampingi bagi yang tidak mampu untuk bisa mendaftar Kiblat Merdeka Kemendikbudristek dan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru 2024. Jadi, teman-teman relawan Kiblat nanti mensosialisasikan ini terkait dengan Kiblat dan juga PMB seleksi nasional SNMPMB tahun 2024 ya, teman-teman nanti ada materi lah, nah, ada materinya kita share juga terkait dengan Kiblat dan juga SNPMB. Kemudian yang ketiga adalah mendampingi minimal 2 adik tingkat. Nah, ini yang kita sampaikan tadi bahwasanya tonton nggak usah muluk-muluk harus sosialisasi sekabupaten, sekecamatan, bahkan se-Indonesia gitu, nggak perlu muluk-muluk, tapi kita mentargetkan minimal satu relawan itu bisa mendampingi dua anak yang bisa melanjutkan ke kuliah dengan KIP kuliah gitu. Bisa diambil dari adik-adik tingkatnya ataupun dari tetangganya. Kemudian yang keempat adalah memberikan edukasi atau semangat untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Nah, ini untuk selalu belajar ya tadi ya berhubungan dengan motivasi buat kuliah, lanjut kuliah. Yang kelima, ini mohon maaf ya salah ketik. Yang kelima adalah teman-teman nanti ada beberapa laporan yang harus diisikan. Salah satunya yaitu laporan terkait dengan kegiatan hari ini. Nanti teman-teman ada link yang akan di-share oleh panitia. Itu namanya Kak Arif sama Kak Fauzan ya yang sering share di grup-grup ya. Grup-grup tiap provinsi itu ada Kak Fauzan itu dari Universitas Negeri Gorontalo. Masih mahasiswa juga. Yang satunya juga Mas Arif itu dari Universitas Jember ya. Beliau juga dulu jadi ketua forum KIP kuliahnya ya. Mungkin dari sini ada yang dari Universitas Jember masih kenal beliau gitu. Nah, selanjutnya laporannya itu apa saja? Yang pertama adalah laporan keikutsertaan dari pembukaan dan pemberian materi relawan kiblat. Nah, teman-teman yang hari ini ikuti silahkan ya dicatat sebenarnya poin-poinnya apa saja. Nanti ada laporannya, ada absensinya, siapa tahu disuruh mengisi gitu. Atau nanti teman-teman akan ini kan diupload di YouTube juga. Kalau mungkin ada yang ketinggalan, ada yang ikut ibadah ya, yang non Muslim, yang Kristiani biasanya kan hari Minggu kan ibadah gitu. Silahkan nanti nonton di YouTube-nya Merdeka Pelajar RI terkait dengan kegiatan hari ini dan bisa mengupload materi-materi yang disampaikan oleh materi gitu. Yang kedua adalah laporan siswa yang dibimbing minimal 2 orang. Laporan siswa ya nanti tonton dimintain ini ya data-data anaknya kayak namanya siapa, asal sekolahnya siapa, terus nomor WA-nya bagaimana, terus apa namanya ya terkait dengan identitas primer dari adik-adik yang dibimbing gitu. Nanti terkait dengan link laporannya akan di-share secara bertahap oleh tim panitia gitu. Kemudian laporan dokumentasi pertemuan pertama yang peserta dibimbing ini itu yang disampaikan Mas Rizal tadi juga bahwasanya untuk pertemuan awal sebisa mungkin kalau memungkinkan itu dilaksanakan secara offline
Jadi nanti teman-teman apa namanya ada dokumentasinya gitu. Kalau yang secara online ya silahkan kayak misal dibikin Zoom seperti ini ya di dokumentasikan gitu. Nanti akan disertakan dalam link laporan. Kemudian ada laporan 2 minggu sekali. Ini mulai bulan Februari karena kita harapannya teman-teman sebenarnya setelah di pengumuman ini, setelah kemarin diumumkan teman-teman sudah boleh nih untuk apa namanya terjun ke sekolah-sekolah atau desa asal gitu. Sebenarnya ya gitu boleh. Nah, dan juga beberapa forum kampus ya. Forum kampus itu kan sebenarnya sudah terjun ke sekolah-sekolah ya. Mungkin dari relawan Kibula ini juga ada beberapa yang sudah mengikuti dari forum kampus ya silahkan nggak apa-apa. Itu yang nanti dilaporkan asal ada dokumentasinya. Kemudian anak-anaknya, nah ini anak-anak yang dibimbing itu yang harus teman-teman harus ada dan berbeda dengan relawan yang lain gitu gitu. Kemudian ada laporan 2 minggu sekali di bulan Februari sampai Juni. Jadi 2 minggu sekali itu teman-teman udah ngapain? Mungkin minggu pertama itu teman-teman yang ngasih apalah di grupnya atau seminggu sekali itu ngadain meet seperti ini buat sharing, tanya jawab. Mungkin dari adik-adik itu kalau ada sharing setiap minggu kan lebih baik ya. Ada beberapa hal yang ditanyakan secara langsung gitu. Nanti bisa dilaporkan kegiatan teman-teman setiap 2 minggu sekali gitu. Kemudian laporan yang selanjutnya itu terkait dengan peserta bimbingan yang lolos masuk PTN. Nah, karena kita sebenarnya kita sampai 1 Agustus ya, mungkin kita laporannya nanti yang masuk ke PTN gitu. Karena PTS biasanya kan udah di akhir-akhir bulan ya setelah Agustus gitu. Mungkin mas teman-teman yang dibimbing itu, adik-adik yang dibimbing itu yang lolos di PTN itu siapa saja nanti bisa dilaporkan gitu. Kemudian laporan 2 minggu sekali cerita baik di media sosial. Nah ini pentingnya media sosial ya karena ya kita buat apa namanya ya biar diketahui secara meluas ya terkait dengan kita itu ada relawan KIP kuliah gitu. Jadi mungkin ada beberapa adik-adik kita yang tidak terjangkau sama sekali oleh kakak tingkatnya buat sosialisasi. Ketika di media sosial itu rame, ada relawan KIP kuliah nih, ada relawan KIP kuliah. Nah, mereka akan menghubungi kita. Nah, siapa tahu kita bisa lebih membantu mereka. Kemudian yang kedua adalah menginformasikan kepada masyarakat juga bahwasanya kita itu sebagai mahasiswa KIP kuliah itu juga berterima kasih terkait dengan adanya program KIP kuliah gitu. Nah, selanjutnya adalah laporan keikutsertaan penutup. Nah, nanti akan ada sesi untuk penutupan di bulan Agustus ya. Nanti ada laporannya tersendiri. Biasanya ya nanti dari panitia akan memberitahukannya lewat grup per provinsi. Saya ingatkan lagi buat relawan Kibula yang sudah diumumkan menjadi relawan Kibula 2024 agar bergabung ke grup provinsi masing-masing gitu. Kalau ada yang informasinya tenggelam, silakan hubungi admin di grup pendaftar relawan Kibula. Nanti akan dibantu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, nah ini benefit tadi udah disampaikan sama Mas Rizal sebenarnya benefit yaitu sertifikat. Kemudian materi tentang KIP kuliah dan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. Nah, untuk materi tentang KIP kuliah khususnya 2024 ini kan dari Puslapdik belum rilis. Nah, seringkali Pak Muni selaku koordinator KIP kuliah Puslapdik Kemendikbudristek itu mengatakan bahwasanya KIP kuliah itu dibuka H-1 sebelum pendaftaran SNPMB, maksimal H-1. Lebih baik ya sebelum jauh-jauh hari sebelum SNPMB. Nah, kita ketahui bahwasanya jadwal SNPMB adalah tanggal 14 Februari, tepat di hari pemilihan ya. Nah, itu kalau berdasarkan yang disampaikan Pak Muni berarti ya sekitar tanggal 13 maksimal 13 Februari itu kiblah sudah harus dibuka pendaftaran. Nah, kalau sekarang kan masih ada perbaikan ya di websitenya gitu. Tapi gini ya teman-teman, bahwasanya pedoman pendaftaran KIP kuliah yang dirilis oleh Puslapdik itu memiliki acuan atau dasarnya adalah peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi gitu. Jadi ada persesjen terkait dengan PIP PIP pendidikan tinggi. Nanti akan saya kirimkan juga filenya ya dalam bentuk link. Itu jadi teman-teman bisa melihat nih dari persesjen itu sudah lengkap sekali terkait dengan siapa yang berhak menerima KIP kuliah. Terus persyaratannya apa saja yang mungkin di buku pedoman pendaftaran KIP kuliah itu tidak selengkap di persesjen itu gitu. Kayak mungkin kayak kuota KIP kuliah itu ada berapa, siapa saja yang mendapatkan kuota KIP kuliah seperti dari Puslapdik ke PTN, dari Puslapdik ke LL Dikti, kemudian ke PTS, kemudian ada juga dari Puslapdik ke orang-orang yang memang apa namanya memiliki kepentingan gitu. Itu ada dalam persesjen gitu. Nah, ini yang menjadikan kayak KIP kuliah ada KIP kuliah yang apa namanya? KIP kuliah skema 1, KIP kuliah skema 2. Sebenarnya di persesjen itu sudah jelas sekali bahwasanya
PIP pendidikan tinggi itu ada dua. Yang satu adalah KIP kuliah, yang kedua adalah bantuan pendidikan. Nah, ini juga menjadi apa namanya ya? Ya kalau 2023 karena pertama kali untuk pelaksanaannya seperti itu ya mungkin banyak yang kaget ya. Tapi sebenarnya di dalam proses Jan itu sudah dijelaskan bahwasanya KIP kuliah itu memang ada dua, satu KIP kuliah, bahwasanya PIP perguruan tinggi itu ada dua, satu KIP kuliah, yang kedua adalah bantuan pendidikan. Nah, mungkin ada plus minusnya ya. Plus minusnya mungkin karena jadi kesenjangan sosial ya antara yang penerima kiblat dan bantuan pendidikan gitu. Tapi di sini juga ada plusnya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bertanya juga. Ini juga kesempatan bagi mahasiswa yang reguler ya, reguler yang belum mendapatkan KIP kuliah itu sebenarnya bisa mendapatkan eh, bantuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KIP kuliah skema 2 ini bisa didapatkan oleh mahasiswa maksimal semester 5. Nah, cara daftarnya gimana? Ini sebenarnya yang menetapkan langsung itu adalah perguruan tinggi. Jadi, teman-teman yang ingin mendapatkan KIP kuliah di semester 2, 3, atau sampai 5 itu silahkan kayak komunikasi ke bidang kemahasiswaannya yang di universitas masing-masing, tanyakan apakah ada KIP kuliah yang skema 2 atau adakah KIP kuliah pengganti? Hanya itu dok kesempatannya. KIP kuliah yang skema 2 ataupun KIP kuliah pengganti. Nah, nanti teman-teman bisa dapat KIP kuliah gitu. Kalau memang ada kuotanya, ya nanti mohon bimbingannya buat ditetapkan gitu oleh perguruan tinggi. Itu. Nah, kemudian materi SNPMB sebenarnya teman-teman juga bisa ya download secara langsung di websitenya SNPMB BP3 Kemendikbudristek itu udah lengkap sekali terkait dengan informasi SNPMB, juga pendaftaran akunnya seperti apa, tutorialnya seperti apa itu udah lengkap sekali. Tapi nanti kita rangkumkan, kita masukkan dalam satu link, teman-teman bisa mengakses secara mudah gitu. Kemudian jaringan relawan. Nah, teman-teman ini bisa memanfaatkan ya kayak grup per provinsi, grup pendaftar itu silakan dimanfaatkan kayak misal saling komunikasi lah, saling save dan lain sebagainya. Mungkin ada yang satu daerah, satu sekolah bisa bareng-bareng sekalian gitu gitu. Jadi dapat relasi juga gitu. Tapi di sini ini ya saya sangat mewanti-wanti apa ya namanya ya, memberi suatu garis merah ya. Teman-teman jangan memanfaatkan adanya jaringan ini untuk kepentingan kepentingan yang sifatnya itu tidak benar ya. Kayak misal contoh kemarin itu ada yang apa ya, sesama sama pendaftar relawan Kipila itu ada yang penipuan lah, melakukan penipuan. Kayak misal harus apa namanya menawarkan ke relawan KIP kuliah yang reguler ini biar dapat KIP kuliah, kayak misal harus bayar saya 200.000 dan lain sebagainya, itu penipuan ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus waspada, hati-hati karena KIP kuliah itu tidak bisa secara personal, harus lewat lembaga ataupun tadi itu lewat perguruan tinggi gitu. Jadi teman-teman harus kalau ingin dapat kiblah, yang bagi belum dapat kiblah harus komunikasi dengan perguruan tinggi gitu. Dan teman-teman yang melakukan hal-hal tersebut yang katakanlah menipu sama teman, hati-hati ya, nomor teman-teman kami catat loh di grup panitia, kami catat nomornya dan kami punya datanya yang mana teman-teman itu diketahui identitasnya, namanya siapa, dari universitas mana, kami bisa melaporkan sebenarnya ke perguruan tinggi dan ini bisa didapatkan sanksi yang fatal kalau teman-teman masih melakukan hal-hal yang merugikan orang lain gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya serahkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit yang sudah memberikan materinya tentang gerakan relawan secara offline dan online. Ini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman kita. Pertanyaannya, nih Mas, ini pertanyaan yang memang sering dipertanyakan. Pertanyaannya, saya kan dari daerah kepulauan yang sangat sedikit kemungkinan bisa melakukan secara offline karena saya sekarang kuliahnya di Surabaya dan untuk sosialisasi ke SMA saya dulu, saya SMA-nya juga di luar pulau, yaitu di Malang. Jadi untuk sosialisasi yang harus saya lakukan ini, apakah harus ke pulau asal saya atau bagaimana ya Kak? Itu pertanyaan yang memang sering dipertanyakan. Oke, baik. Ini langsung saya jawab saja ya, Mbak Preti. Jadi ini sekali lagi ya buat teman-teman yang memang dalam kondisi tidak bisa pulang ke daerah asal ataupun ke sekolah asalnya dulu, silahkan bisa melakukan sosialisasinya melalui daring, bisa lewat Zoom seperti ini, bisa melalui
ya media sosial untuk sosialisasi, bisa Google Meet dan lain sebagainya. Silahkan melakukan sosialisasi secara online. Dan bagusnya gini, kalau secara online itu teman-teman kalau mau sekolah di sekolah asalnya itu komunikasi ya, tetap komunikasi sama pihak sekolah guru. Mungkin ya teman-teman alumni kan masih miliki nomor guru BK-nya. Coba komunikasi gitu, kalau ngadain webinar, sosialisasi itu bagaimana. Nanti bisa boleh pakai ini loh, pakai identitas kita juga boleh pakai apa namanya identitas kita pemuda pelajar merdeka. Silakan nanti bisa komunikasi ke kami juga. Itu kayak kerjasama dari sekolah dengan pemuda pelajar merdeka ya. Nanti yang ngisi adalah teman-teman relawan itu boleh gitu. Nah, kenapa kalau kerjasama itu bisa menggait peserta itu lebih banyak. Biasanya kepala sekolah itu nanti menerbitkan surat buat mewajibkan siswa kelas 12 mengikuti webinar sosialisasi gitu. Intinya ada komunikasi dengan pihak sekolah. Nah, kalau memang sulit tidak bisa komunikasi ke pihak sekolah secara daring, silakan teman-teman mungkin adalah adik-adiknya, tetangganya yang mau kuliah atau adik-adiknya yang sekarang diketahui kelas 12 atau yang gap year 2 tahun terakhir ini, silakan di chat WA, nanti dibikin grup, ya nanti dikasih informasi-informasi terus diajak untuk kuliah gitu. Itu sudah dianggap untuk mensosialis itu sudah kita anggap udah menjalankan kewajiban dari relawan KIP kuliah itu. Seperti itu ya. Semoga menjawab. Baik, Mas, terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya mau Mas yang tunjuk sendiri atau saya bacakan lagi? Dari Mbak Moderator aja, monggo. Baik, Mas. Sebentar ya, Mas. Ini Mas, ada pertanyaan dari tidak ada namanya ya. Pertanyaannya ini yang pertama, apakah kita bisa mendampingi semuanya sampai mereka betul-betul dapat beasiswa atau kita hanya sekedar turun dan sosialisasi kemudian nanti mereka sendiri yang bergerak? Itu pertanyaan untuk yang pertamanya, Mas. Oke, izin menjawab ya. Jadi teman-teman nanti ya seperti yang saya sampaikan tadi sudah melakukan sosialisasi terkait dengan program KIP kuliah, terus dibikin grup, terus didampingi. Jadi teman-teman itu mendampingi dalam proses pendaftaran. Jadi teman-teman tidak yang mendaftarkan, tapi mendampingi ya. Karena mendaftar KIP kuliah itu kan secara mandiri ya oleh ya pelaku yang ingin mendapatkan KIP kuliah itu. Jadi mendaftarnya secara mandiri. Nah, kadang dalam proses mendaftar secara mandiri ini itu dari teman-teman adik-adik kita itu ada beberapa kesulitan gitu ya. Tugas dari relawan itu membantu gitu. Seperti yang saya contohkan tadi kayak misal mungkin nanti ditemukan ya kayak adik-adik daftar KIP kuliah itu kayak NISN-nya gagal buat mendaftar. Nah, teman-teman yang sudah dapat KIP kuliah kan tentunya paham ya terkait dengan kok bisa gagal seperti ini ya, seperti apa. Nanti di apa namanya dibantu gitu. Kemudian dalam pengisian borang-borangnya ada borang identitas, ada borang apa namanya keluarga, ada aset, ada rumah, terus rencana tinggal, terus seleksi. Nah, ini yang penting sekali pas seleksi itu harus didaftarkan. Kalau nggak bisa sinkron sama akun SNMPB ini malah nggak terdaftar sebagai kuliah ya. Jadi tugas relawan itu yaitu kayak membantu pendaftarannya gitu. Membantu pendaftarannya sampai benar-benar clear dan sampai benar-benar ini ya terdaftar ketika terdaftar ataupun sinkron dengan akun SNPMB. Nah, nanti untuk selanjutnya seleksi diterima atau tidaknya itu kan bukan apa namanya bukan apa yang wewenang ataupun job stick dari teman-teman relawan ya. Kalau yang meloloskan UTBK katakanlah meloloskan SNBP ataupun SNBT itu kan dari pihak kampusnya masing-masing. Nah teman-teman kan nggak bisa menetapkan ya teman-teman ya hanya bisa memantau lah intinya memantau bahwasanya pendaftarannya sukses. Nah nanti di apa namanya dimonitoring diterima atau enggak dek gitu ditanya-tanya gitu kalau diterima ya alhamdulillah kalau enggak ya teman-teman bisa mungkin mencarikan jalan keluarnya katakanlah enggak lolos SNBP ya teman-teman apa namanya terus diajaklah buat yuk daftar
melalui jalur UTBK SNBT karena kuotanya jauh lebih banyak daripada SNBP seperti itu. Kalau nanti nggak diterima lagi pas SNBT, nah teman-teman bisa ajak lagi. Yuk coba daftar di kampus ini, ada kuliahnya dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman relawan itu ya intinya satu mensosialisasikan dan dua mendampingi ya, bukan mendaftarkan tapi mendampingi, lebih mendampingi dan juga memonitoring adik-adiknya itu sampai benar-benar bisa kuliah dan dapat KIP kuliah. Nah, untuk KIP kuliahnya sendiri yang menetapkan juga kampus. Nah, ini teman-teman juga nggak memiliki wewenang untuk menetapkan ya, tapi setidaknya teman-teman dalam proses pendaftarannya, kalau teman-teman bisa mendampingi dengan proses yang benar, terus teman-teman bisa mewanti-wanti agar diterima itu harus isiannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa membantu di tahap buat pendaftarnya seperti itu. Mas, ini ada satu pertanyaan lagi, Mas, tentang eh, itu untuk laporan seminggu sekali nanti berbentuk file atau bagaimana? Oke, izin. Terus untuk laporannya nanti bukan seminggu sekali ya, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu dari panitia akan menyediakan link. Link, ya intinya nanti akan disampaikan, apa namanya, dimintain teman-teman itu 2 minggu itu sudah ngapain aja. Nanti ngapain aja terus dokumentasi. Cuman cerita sama dokumentasi, foto kegiatan ataupun kalau secara online ya screenshot kegiatannya gitu. Mudah kok, nanti akan dibimbing oleh panitia yang bertugas gitu di grup-grup tiap provinsi gitu. Mas, terima kasih atas jawabannya. Ini mau ditambah lagi pertanyaannya atau bagaimana? Atau Mas sendiri yang menunjuk untuk siapa yang bertanya? Oke, baik. Mungkin ini saya undang ya, satu atau dua yang saya bilang undang nggak sih ya ini ya? Sebentar. Oh, bisa, bisa sebentar. Ini saya coba undang ya, teman-teman tak invite, silahkan. Oh, nggak bisa, harus hostnya ya. Oke, nggak bisa. Coba Oke, lagi, Dit, mungkin. udah bisa. Oke, saya undang ya, teman-teman. Silahkan yang mau bertanya, silahkan resen. Satu, dua, tiga, nanti tak panggil. Sampai pukul berapa ini? 11.50 ya. Oke, Hendra Maulid, silahkan. Hendra, Hendra Maulid bisa on cam, on mic, silahkan. Kalau ingin menyampaikan pertanyaan. Atau ini Mila, Mila. Ini yang resen, resen. Oke, nggak ada yang on mic ya. Mister Novianto, silahkan. Kalau bisa. Apakah kalau KIPK itu harus terdaftar di DTKS? Oke. Oke, ini Mbak Mila yang bertanya ya. Apakah Kipulih harus terdata dalam DTKS? Ini untuk syarat pendaftaran KIP kuliah itu memang salah satunya adalah kriteria ekonomi. Yang pertama, satu, dari keluarga yang terdata dalam DTKS itu menjadi syarat. Nah, kalau tidak terdata gimana? Coba dicek dalam keluarga itu apakah terdata dalam PKH, KKS, atau Kartu Indonesia Pintar waktu SMA, gitu itu juga boleh. Kalau nggak ada, coba dicek terkait dengan apakah dari keluarga panti asuhan, panti sosial, atau bukan. Kalau tidak, coba dicek lagi apakah pendapatan dari satu keluarga itu lebih dari 4 juta, gabungan ayah ibu yang bekerja itu lebih dari 4 juta atau tidak gitu. Nah, selama apa namanya? Selama pendaftar KIP kuliah itu dari keluarga yang pendapatannya kurang dari 4 juta, pendapatan dalam keluarga yang bekerja itu ya, kurang dari 4 juta itu masih bisa mendaftar KIP kuliah. Jadi nggak harus yang harus terdata di DKS. Memang kalau yang terdata di DKS itu menjadi prioritas utama menjadi penerima KIP kuliah. Tapi tidak mengesampingkan bagi mereka yang belum terdaftar itu tidak bisa mendaftar. Mereka tetap bisa mendaftar. Seperti itu. Nanti bisa dilampirin ini ya, apa namanya yang tidak terdata di TKS itu bisa melampirin kayak surat keterangan orang gaji orang tua dan juga surat keterangan tidak mampu itu.
Nanti akan ada secara otomatis kok di dalam apa namanya akun KIP kuliah itu, akun pendaftar KIP kuliah itu akan terdata otomatis bagi yang terdata di TKS, khususnya yang di bawah desil 4 itu sudah tidak ada lagi borang isian ekonomi, keluarga, dan juga aset. Tapi bagi mereka yang tidak terdata di TKS, biasanya ada borang buat isian rumah, isian aset, dan juga ekonomi keluarga gitu ya. Nanti terkait dengan data-data rumahnya harus diupload, terkait dengan data ekonomi, penghasilan orang tua, struk, gaji, dan surat pendukung keadaan ekonomi itu harus diupload gitu. Nanti akan ada isiannya secara otomatis di akun kiblahnya gitu. Ada yang tanya lagi? Monggo, Ya, Pak. selamat siang, Kak. Kak Adit mau tanya sebentar. Halo. Halo, halo, sudah masuk. Ya, Silakan. oke. Mau tanya yang pertama adalah, misalkan ini kan untuk mulainya kan sekitar bulan Februari ya. Nah, misalkan kebetulan kan saya juga mahasiswa reguler dan juga posisi udah kerja kayak gitu. Nah, kebetulan juga di masyarakat juga dikenal kayak gitu. Nah, apakah diperbolehkan misalkan bukan hanya dari penerima KIP saja anaknya, tapi dari orang tua kita mensosialisasikannya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk relawan kuliah, apakah ada semacam demonstrasi eh, buat pendaftaran KIP kuliah itu mulai dari awal sampai dengan akhir kayak gitu loh. Soalnya kan mungkin relawan KIP kuliah ini kan nggak semuanya itu dari penerima KIP kuliah bidik misi ataupun alumni yang lainnya seperti itu. Seperti saya kan mahasiswa mahasiswa reguler kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari Kak Novianto ya. Jadi langsung saya jawab saja. Jadi untuk mahasiswa reguler juga diperbolehkan untuk menjadi relawan kibliyah itu asalkan ya itu syaratnya kemarin kan mahasiswa gitu. Nah, untuk sosialisasinya intinya dari kami itu meminta ada minimal dua adik tingkat ataupun dua tetangga yang nantinya harus dilaporkan sebagai adik-adik yang didampingi oleh relawan itu. Nanti nek katakanlah Mak Novianto ingin sosialisasinya di desa dengan ibu-ibunya ya silahkan saja, tapi data dari anak-anaknya juga harus ada gitu, dan data dari anak-anak itu bisa dibikin grup nantinya per grup WhatsApp buat monitoring karena ya harus didampingi dalam proses pendaftaran kiblahnya gitu. Nah, kemudian untuk mahasiswa reguler mungkin kan masih awam ya terkait dengan kiblah. Ya mungkin ada yang kemarin daftar kiblah tapi ditolak. Tapi kan ada berapa mahasiswa reguler yang memang sama sekali tidak tahu bagaimana proses pendaftaran. Nah, kita nanti akan dikasih ini loh, teman-teman nanti relawan itu kan dikasih apa namanya materi terkait dengan pendaftaran kiblah, ada pedoman pendaftaran kiblah. Nah, kalau untuk pedoman pendaftaran relawan kiblah pedoman pendaftaran KIP kuliah 2024 ini kan belum rilis dari Puslapdi. Kita masih menunggu yang apa namanya yang dari Puslapdi untuk tahun 2024. Tapi secara umum proses pendaftaran KIP kuliah itu dari tahun 2020 sampai sekarang itu tidak ada perubahan untuk secara umum ya pendaftarannya, kayak syaratnya seperti apa saja gitu. Itu sebenarnya nanti teman-teman akan kami kasih, kalau yang sekarang kita kasih yang 2023 dulu ya, biar ada pandangan lah buat teman-teman yang 2023 cara daftarnya seperti apa di website KIP kuliah, eh, parameter yang dibutuhkan apa saja. Kemudian ini ya yang paling penting adalah sebenarnya dari saya itu menekankan buat teman-teman relawan itu untuk membaca peraturan sekretaris jenderal ini terkait dengan PIP pendidikan tinggi. Itu lebih lengkap ya daripada pedoman pendaftaran KIP kuliah sebenarnya gitu. Jadi itu yang mengatur terkait dengan ya PIP pendidikan tinggi se-Indonesia itu mengatur pada itu, dan ini yang menjadi acuan dari Puslapdik untuk membuat pedoman pendaftaran kiblah gitu. Nanti teman-teman dibaca peraturan sekretaris jenderal tersebut gitu. Itu ya Mas Novianto, apakah sudah menjawab atau Sudah Mas, cuma ada beberapa lagi, boleh nggak? boleh-boleh silakan. Ada. Ini kan mengenai misalkan kita mau sosialisasi lewat sekolahan itu kan biasanya diperbolehkan bisa nggak sih dari relawan KIP kuliah pusat ini misalkan contoh membuat semacam seragam ataupun apa yang memang itu untuk logo dan sebagainya diakomodir oleh relawan KIP kuliah yang di pusat itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai sosialisasi ini kan eh, lebih baik apakah lewat sekolahan apa lewat per desa ya? Misalkan untuk lewat per desa kan mungkin jangkauannya itu lebih banyak. Setiap desa itu ada beberapa anak yang memang sekolahnya itu di mana saja itu lebih diakomodir kayak gitu loh. Bagaimana? Terima kasih. Itu saja sih Mas. Terima kasih.
Oke, siap. Nah, jadi saya izin jawab ya terkait dengan tempat sosialisasinya sebenarnya kita bebaskan kepada relawan masing-masing ya. Jadi teman-teman relawan itu bebas memilih mau sosialisasi di sekolah asalnya atau di desa asalnya gitu. Jadi pilihan ini adalah suatu pilihan, jadi nggak harus dua-duanya, tapi pilihan silahkan memilih boleh di sekolah asalnya ataupun dari desa asalnya. Jadi tadi kan pertanyaannya apakah lebih baik dengan kerjasama dengan sekolah ataupun dengan kepala desanya. Ya, ini pilihan, silahkan teman-teman itu lebih dekat ke sekolahnya atau lebih dekat atau lebih mudah ke desanya. Kalau lebih mudah ke desanya ya silahkan ke desanya juga nggak apa-apa. Tapi kalau mudah ke sekolah asalnya ini sekolah asalnya lebih baik gitu. Atau kalau bisa dua-duanya malah lebih baik lagi gitu. Itu boleh. Seperti itu. Asalkan itu ya yang jadi apa namanya catatan sebenarnya dari kita itu ini yang didampingi itu minimal dua anak. Harus ada dua anak yang didampingi gitu. Untuk sosialisasinya silakan teman-teman boleh bebas memilih gitu. Terus untuk kelengkapan administrasinya, nah ini kan perlu kerjasama ya. Kalau kerjasama kan mungkin butuh surat. Nah nanti akan kita fasilitasi gitu. Ditunggu aja nanti informasinya di grup tiap provinsi kita informasikan melalui Kak Arif ataupun Kak Fauzan ya dan administrasi surat yang diperlukan gitu. Atau kalau melakukan sosialisasi secara Zoom seperti ini kan kalian butuh logo ya, logo kayak ini Pemuda Pelajar Merdeka komunitas kita ya silakan nanti dipakai saja nanti kerjasama kepala desa pakai logo kita PPM sama logo desanya gitu itu juga boleh kita membolehkan itu nanti yang mengisi dari teman-teman relawan seperti itu ya mungkin dari yang lain silakan kalau ada yang tanya lagi Kak Indra Maulid ini mau bertanya atau gimana atau saya ganti ke yang lain Bertanya, Kak. oke oke silakan Kak Indra kalau mau bertanya silakan Bentar, Kak. Saya izin bertanya, nah, jika ingin kita mensosialisasikan bersama para orang tua siswa itu di tiap sekolah atau daerah kita, berarti kita itu mengikut sertakan orang tuanya pada acara webinar tersebut. Apakah tidak ya, Kak? Apakah hanya siswanya saja gitu? oke tadi kan sebenarnya dari siapa ya sebelumnya yang bertanya itu kan mereka dia itu memiliki kedekatan dengan orang tuanya gitu. Kalau memiliki kedekatan dengan orang tua, silakan ya sosialisasikan ke orang tuanya nggak apa-apa. Nanti anaknya diarahkan buat menghubungi relawan Kibla. Tapi buat di sini ya, buat secara umum, secara garis besar, sebenarnya sosialisasinya itu langsung ke sasaran kita. Sasarannya adalah adik-adik lulusan SMA sederajat yang lulus pada tahun 2024 2023 dan 2022. Ini adalah sasaran secara utamanya gitu. Sasaran utamanya ini secara garis besar harus sosialisasi kepada mereka gitu. Nah, untuk bisa menggait mereka mungkin salah satunya tadi lewat orang tuanya ya silakan. Orang tuanya dikasih informasi terlebih dahulu nanti anaknya diarahkan ke relawan juga boleh. Tapi secara garis besarnya ataupun pokok utamanya teman-teman sosialisasinya adalah kepada adik-adik lulusan SMA yang lulus di tahun 2024, 2023, 2022. Yang mana adik-adiknya itu adalah dari sekolah asalnya relawan atau dari desa asalnya relawan. Seperti itu. Pak sudah menjawab, Mas Hendra. Iya, Kak. Terima kasih, Kak, jawabannya. Oke. Mungkin itu ya terkait dengan sesi tanya jawab ini mungkin nanti bisa dilanjutkan di grup masing-masing dan juga pada eh, teman-teman yang bertugas di tiap grup ya nanti bisa sharing-sharing dan lain sebagainya gitu. Mungkin kita cukupkan ya, monggo saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Adit yang sudah memberikan materinya. Baiklah, selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman dan narasumber yang telah berhadir pada pagi hari ini. Selamat kepada teman-teman yang telah lulus menjadi relawan kuliah. Tetap semangat menjadi relawannya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.